Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dea Amanda Kurniasi dengan NIM 216121220 dari kelas manajemen malam 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus penerapan SIM. Nah, yang kita perlu ketahui bersama bahwa Sistem Informasi Manajemen atau yang disingkat dengan SIM merupakan sekumpulan proses di mana data dapat diolah lalu dianalisis dan ditampilkan yang nantinya data tersebut dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Kali ini saya memilih studi kasus yaitu penerapan SIM dalam penerapan SIM pada perusahaan retail Alfamart. Nah, pasti teman-teman sudah pada kenal kan dengan Alfamart. Ya mungkin dari teman-teman semua ada yang sering berbelanja di Alfamart. Yang kita ketahui bersama bahwa Alfamart ini memiliki banyak sekali cabang yang ada, termasuk di Tanjung Pinang ini. Jadi Alfamart ini merupakan toko retail yang menjual berbagai macam produk kebutuhan pokok dan keperluan kita sehari-hari. Jadi selain menjual produk, Alfamart ini juga menerima pembayaran dan pembelian berupa token listrik, terus juga pembayaran online shop, top up Dana, top up GoPay, dan masih banyak transaksi lainnya. Lalu bagaimana pengelolaan bisnis retail di Alfamart ini hingga akhirnya Alfamart bisa memiliki banyak cabang? Nah, tentunya Alfamart menggunakan bantuan sistem yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Jadi terdapat dua sistem yang digunakan. Sistem yang pertama itu adalah sistem POS atau Point of Sale. Nah, mungkin teman-teman yang sering berbelanja di Alfamart sering nampak di bagian depan, bagian kasir, suatu transaksi pembayaran ya yang dilakukan oleh pegawai kasir itu merupakan penerapan dari sistem POS. Nah, sistem POS ini juga didukung oleh perangkat keras lainnya seperti komputer, terus juga ada print stroke, scan barcode, ada juga cash drawer untuk penyimpanan uang, terus ada mesin edisi yang digunakan untuk pembayaran secara debit gitu. Jadi sistem POS ini merupakan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk membantu memudahkan berjalannya kegiatan operasional di Alfamart gitu. Terus kegunaan lainnya ada 3. Kegunaan yang pertama, dia sangat membantu sekali dalam melakukan transaksi pembayaran. Jadi misalnya kita berbelanja di Alfamart gitu kan, kita sudah selesai nih memilih barang yang kita butuhkan, terus kita melakukan transaksi pembayaran di bagian kasir. Nah, pegawai kasir tersebut tentunya akan men-scan barcode dari masing-masing barang yang kita pilih tadi, dan otomatis dari scan tersebut terhubung ke komputernya yang terdapat sistem POS. Jadi sistem POS tersebut akan mengakumulasikan barang apa saja yang kita beli, dan hasil dari informasi tadi di sistem POS tadi itu dapat di-print menggunakan print stroke. Nanti akan keluar hasilnya berupa lembaran struk yang biasa kita terima setelah berbelanja. Itu berisi tentang informasi dari barang-barang apa saja yang kita beli. Di situ ada harganya, ada nama barangnya, ada total dan sebagainya. Begitu. Terus untuk kegunaan yang kedua itu ada sistem POS ini sebagai penginputan data barang. Jadi sebelum barang tersebut dijual, sebelum barang tersebut dipajang, maka pengelola toko tersebut harus menginput data barang-barang terlebih dahulu gitu. Jadi sering kejadian, mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, ketika kita membeli barang tetapi barang tersebut tidak
tidak ada harganya gitu, tidak ada bandrol harganya gitu. Ya tentunya pasti kita akan menanyakan kepada pegawai tokonya, dan pegawai toko tersebut akan mengecek harga barang di sistem POS gitu. Karena sebelumnya kita sudah menginput data, menginput informasi dari barang tersebut ke dalam sistem POS sehingga tertera, sehingga di situ sudah ada tuh informasi tentang apa-apa saja, nama barangnya, datanya mengenai harga, kategori dan segala macam seperti itu. Jadi ini akan memudahkan sekali bagi karyawan toko dalam melakukan pengecekan harga barang ataupun informasi-informasi lainnya tentang barang tersebut. Seperti itu. Terus adapun kegunaan yang ketiga yaitu sebagai manajemen stok. Jadi sistem POS ini mengapa sebagai manajemen stok? Karena ya tentunya setiap transaksi yang kita lakukan, baik itu penjualan maupun pembelian, itu pastinya akan mempengaruhi stok barang yang ada di toko gitu. Jadi secara otomatis sistem POS ini akan mengupdate stok barang ya, gunanya untuk menghindari kelebihan maupun kekurangan dari stok yang ada gitu, sehingga dapat menghindari pemenuhan stok yang ada di gudang gitu. Nah, jadi tadi merupakan 3 kegunaan dari sistem POS pada perusahaan retail Alfamart. Nah, kita lanjut untuk sistem yang kedua, yaitu adalah sistem CRM atau Customer Relationship Management. Nah, jadi sistem ini merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan yang sudah ada dan mendapatkan pelanggan baru dengan lebih cepat gitu. Nah, jadi tentunya Alfamart ini sudah menggunakan sistem ini terbukti ya dari banyaknya pelanggan Alfamart yang ada seperti itu. Terus juga ada 3 perangkat dalam sistem yang mendukung sistem CRM ini. Yang pertama yaitu ada perangkat Alpha Gift dan kupon berupa kupon. Jadi Alpha Gift ini merupakan aplikasi belanja online yang memberikan tampilan-tampilan produk yang dijual gitu. Jadi selain itu juga memberikan informasi mengenai promo, diskon, terus undian dan hadiah lainnya. Dan khusus untuk pelanggan yang menggunakan aplikasi Alpha Gift akan diberi kesempatan untuk menikmati promo dari kupon ataupun poin yang diperoleh dari hasil selama kita berbelanja. Jadi poin tersebut kita diperoleh dari selama kita berbelanja di Alfamart tersebut gitu. Dan pasti teman-teman pada ngalamin nih yang sering belanja di Alfamart, ketika kita melakukan pembayaran itu akan ditanya oleh mbak-mbak sama mas-mas, abang-abang Alfamartnya, ada kartu membernya nggak mbak, kayak gitu kan. Pasti ada tuh, karena di Alpha Gift ini tersedia kartu kartu digital gitu ya, kartu pontanya atau yang sering kita kenal dengan kartu member tadi gitu. Jadi ketika ditanyakan seperti itu, maka akan kita langsung saja bisa ngecek di aplikasi Alpha Gift ini. Nanti ada barcode-nya, terus di scan dan akan langsung terhubung otomatis ke akun kita. Jadi kita akan mendapatkan penambahan poin dari hasil belanja kita tadi gitu caranya. Terus untuk perangkat pendukung yang kedua yaitu ada alfamartku.com. Nah, jadi ini merupakan web resmi Alfamart ya, web resmi Alfamart yang berisi tentang informasi mengenai profil perusahaannya tentunya, terus juga promo-promo terbaru, terus juga ada bisnis dan pusat layanan yang berhubungan dengan Alfamart gitu. Jadi misalnya ada yang kerjasama gitu, layanan kerjasama misalnya kayak pembayaran token listrik
gitu, pembayaran online shop dan sebagainya kayak gitu. Jadi di situ ada tuh berbagai informasi mengenai Alfamart. Terus untuk perangkat yang ketiga ini, Alfamart ini memiliki akun media sosial, yaitu berupa akun Instagram, akun Facebook, terus juga line official. Jadi ketiga akun ini digunakan untuk penyebaran berita secara cepat gitu. Jadi ketika kita misalnya melihat promo-promo terbaru nih yang ada di template ya Instagram gitu, Facebook apa segala macam di akun media sosial yang ada yang di Alfamart gitu. Jadi setelah kita mengetahui ada promo terbaru, maka customernya, pelanggannya akan langsung mengunjungi aplikasi AlfaGift gitu. Jadi langsung kepo di AlfaGift ada promo-promo apa-apa aja nih gitu kan. Nah, jadi secara ini misalnya secara aplikasi ya sudah ada, cuman kan untuk supaya lebih cepat lagi nih, karena kita sebagai pengguna akun media sosial juga yang aktif, jadi kan maksudnya lebih cepat penyebarannya. Jadi nengok di situ kita bisa langsung tahu promo-promo terbarunya sehingga bisa langsung mengunjungi laman dari AlfaGift tadi gitu. Nah, jadi itu merupakan ketiga contoh perangkat pendukung dari sistem CRM yang digunakan oleh perusahaan retail Alfamart gitu. Jadi tadi ada dua sistem ya yang digunakan, yaitu sistem POS (Point of Sale) dan CRM (Customer Relationship Management). Nah, dimana yang kedua ini, kalau yang POS tadi itu merupakan sistem yang sangat membantu sekali dalam kegiatan operasional perusahaannya, sedangkan sistem CRM tadi dia lebih ke suatu pendekatan pada konsumen maupun pelanggannya seperti itu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, semoga membantu dan tentunya menambah pengetahuan kita mengenai penerapan sistem informasi manajemen, di mana SIM ini sangat penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia bisnis gitu. Jadi semoga membantu, menambah, dan teman-teman bisa melakukan penerapan lainnya gitu. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.